Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reljani Putri Utama dengan NIM 2003420 dari jurusan PGSD kelas B. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya bertujuan untuk mempresentasikan artikel jurnal saya untuk pemenuhan tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Nuri Novianti Afida, SS MPUM. Artikel jurnal saya berjudul Analisis Problematika Guru Sekolah Dasar dalam Pelaksanaan Pembelajaran Daring atau Online di Masa Pandemi COVID-19. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika yang dihadapi oleh guru pada pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 dan solusi pemecahannya. Jenis penelitian ini adalah studi literatur atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui jurnal, skripsi, website, dan sumber lain yang relevan dengan masalah penelitian. Menggunakan model interaktif untuk melakukan analisis kualitatif terhadap data penelitian. Model tersebut meliputi pengumpulan data, deduksi data, representasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai problematika yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran online selama pandemi COVID-19. Berbagai masalah tersebut dapat diatasi melalui berbagai solusi. Pendahuluan. Sejak Desember 2019, wabah COVID-19 telah menyebar di Indonesia, yang awalnya berasal dari kota Wuhan, China. WHO menyatakan ini sebagai pandemi global karena virusnya menyebar dengan sangat cepat. Oleh karena itu, setiap negara memiliki kewajiban untuk mengurangi penyebaran COVID-19 melalui social distancing guna mengurangi interaksi antar individu dalam komunitas yang lebih luas. Keadaan ini memaksa terjadinya perubahan, antara lain dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang semulanya menggunakan metode tatap muka, tetapi pembelajaran kini perlu diubah menjadi pembelajaran online atau daring dan offline. Pembelajaran daring atau e-learning diartikan sebagai jenis pembelajaran yang melibatkan penggunaan internet, aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk menghasilkan berbagai jenis interaksi dalam proses pembelajaran. Ini menurut Wilson tahun 2019 dan juga Sadikin Hamidah tahun 2020. Pada tingkat sekolah dasar, pembelajaran dilakukan secara daring dengan bantuan orang tua sebagai pedoman dalam proses pembelajaran di rumah. Terwujudnya pembelajaran daring didukung oleh perangkat pembelajaran online seperti smartphone, komputer atau laptop dengan koneksi jaringan yang memadai, serta didukung oleh berbagai aplikasi seperti Google Classroom, video conference, telepon atau live chat, Zoom maupun melalui WhatsApp group. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui problematika guru sekolah dasar dalam pelaksanaan pembelajaran daring atau online. Yang kedua yaitu untuk mengetahui penyebab utama guru sekolah dasar kesulitan dalam menghadapi pembelajaran daring atau online. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui hal sebaiknya dilakukan oleh guru sekolah dasar dalam mengatasi problematika tersebut. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau penelitian kepustakaan. Melakukan penelitian kepustakaan dengan membaca bahan pustaka untuk memperoleh data yang diperlukan menurut Ari Kuntoro tahun 2013. Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder yang dikumpulkan melalui jurnal, skripsi, website, dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Menggunakan mode Miles dan Huberman untuk menganalisis data yang dikumpulkan secara kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono 2010. Kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus, secara interaktif hingga selesai, yang terbagi dalam 4 tahap. Keempat langkah tersebut meliputi kumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan grafik kesimpulan atau verifikasi. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, problematika guru sekolah dasar dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Yang pertama, problematikanya yaitu kemampuan guru terbatas dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran daring.
Tidak semua guru mampu mengoperasikan komputer atau gadget untuk mendukung kegiatan pembelajaran, baik dalam tatap muka langsung, terlebih dalam pembelajaran daring ini. Memang ada sebagian guru yang mampu mengoperasikan komputer, tetapi dalam hal pengoperasian ini kemampuannya terbatas. Mereka tidak mampu mengakses lebih jauh yang berkaitan dengan jaringan internet, menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran, membuat media atau video pembelajaran sendiri, dan sebagainya. Sehingga konten materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua oleh peserta didik. Sebab konten materi yang disajikan beberapa berupa dalam bentuk e-book yang disajikan per bab. Mungkin materi dapat dipahami, tetapi pemahaman peserta didik tidak komprehensif. Mereka memahami berdasarkan tafsiran atau sudut pandang mereka sendiri. Yang kedua yaitu keterbatasan kontrol guru dalam proses pembelajaran daring. Sebagian alasannya adalah aplikasi yang digunakan tidak menyediakan menu forum diskusi untuk menjelaskan atau meminta materi. Kalaupun ada menunya, banyak yang siswa tidak memanfaatkannya sepenuhnya. Alasan lainnya adalah pada awal pembelajaran, siswa akan mengisi daftar hadir. Setelah itu, hingga akhir waktu pembelajaran tidak akan aktif dan mengikuti kegiatan lain di luar pembelajaran. Namun demikian, hal tersebut tidak boleh diabaikan sama sekali. Banyak siswa yang aktif hingga akhir pembelajaran, dan beberapa siswa aktif tetapi tidak sampai akhir pembelajaran. Permasalahan yang ketiga yaitu faktor ekonomi, bahwa problematika dan penggunaan teknologi ini kesulitan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Ditambah lagi harus menyediakan sarana dan prasarana dalam pembelajaran daring ini. Dan masalah budaya yaitu dengan penggunaan teknologi, bahwa orang tua memiliki 3 orang anak semuanya menerapkan sistem pembelajaran daring. Padahal ia hanya memiliki 1 smartphone saja yang harus digunakan anaknya pada waktu yang bersamaan. Yang keempat, problematikanya yaitu layanan jaring internet yang tidak stabil dan juga harga kuota yang sangat mahal selama pandemi. Letak negara Indonesia ini beragam, yang menyebabkan tidak semua wilayah memiliki akses yang cepat dan sebaran dalam layanan jaringan internet, sehingga guru dan orang tua sangat kesulitan dalam proses pembelajaran. Letak rumah siswa juga berpengaruh terhadap koneksi internet. Ada beberapa di dataran tinggi yang mendapatkan koneksi lancar, dan ada juga di dataran rendah yang terkadang menyebabkan jaringan internet tidak lancar. Yang terakhir yaitu ketidaksiapan guru maupun orang tua yang ditinjau dari segi waktu, media pembelajaran, komunikasi, maupun biaya. Ketidaksiapan guru dan orang tua menjadi problematika penting dalam menggunakan pembelajaran daring. Ada beberapa faktor yang membuat guru maupun orang tua tidak siap dalam menjalani pembelajaran daring. Di antaranya yaitu ada waktu. Tidak semua orang tua dapat membimbing atau memantau anaknya, walaupun pemerintah menganjurkan kepada masyarakat untuk selalu berada di rumah. Tetapi untuk lokasi yang berada di zona hijau, masyarakat termasuk orang tua memiliki anak usia sekolah harus bekerja dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu sangat tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran menyamakan waktu dengan setiap anak. Orang tua juga harus membagi waktu antara pekerjaan rumah dan saat membimbing anak pada saat pembelajaran online, sehingga orang tua memiliki kesulitan dan terkadang orang tua menyarankan kepada guru saat menggunakan pembelajaran online atau daring ini, sebaiknya hanya memberikan penugasan saja, karena memudahkan orang tua dalam membimbing anaknya kapanpun. Orang tua memiliki waktu luang. Yang kedua yaitu ada faktor media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan. Dari data yang ditemukan saat menggunakan pembelajaran daring, guru harus menyiapkan media yang tepat, yaitu penggunaan aplikasi Zoom, Google Meet, WhatsApp, dan YouTube, dan juga harus menyiapkan media pembelajaran audiovisual yang dapat dilihat saat anak berada di rumah. Namun, guru memiliki problematika yaitu kurang memahami cara penggunaan aplikasi dan pembuatan media pembelajaran audiovisual yang diupload ke aplikasi yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan usia guru yang sudah berumur, sehingga kurang mengenal teknologi, serta kurangnya keterampilan dan pengetahuan guru tentang media pembelajaran berbasis teknologi. Begitu pula pada problematika orang tua yang tidak dapat mengoperasikan media komunikasi internet yang sesuai saat pembelajaran, sehingga
Dampak dari ketidaksiapan orang tua dan guru menimbulkan stres dan kecemasan yang berlebihan. Hal ini terjadi bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di belahan dunia lainnya. Faktor lainnya yaitu masalah komunikasi juga menjadi problematika. Penjelasan guru terkadang kurang detail dan jelas yang membuat pemahaman setiap orang tua berbeda-beda sehingga hasil yang disampaikan kepada anak juga terkadang berbeda pula. Selain itu, lemahnya jaringan internet yang menjadi faktor penghambat saat proses pembelajaran daring. Faktor yang terakhir adalah masalah biaya. Dalam masa pandemi COVID-19, tentunya adanya penurunan hasil pendapatan orang tua. Dengan begitu, untuk memenuhi kebutuhan fasilitas dalam pembelajaran daring sangat banyak, terutama biaya layanan internet. Selanjutnya yaitu ada penyebab utama guru sekolah dasar kesulitan dalam menghadapi pembelajaran daring atau online. Berdasarkan studi literatur yang saya lakukan, penyebab utama seorang guru sekolah dasar kesulitan dalam menghadapi pembelajaran daring atau online adalah faktor ekonomi yang mengakibatkan kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh siswa ketika belajar daring. Karena tidak semua siswa memiliki komputer ataupun smartphone sebagai media pembelajaran daring. Selain itu, adalah paket internet yang tidak bisa dijangkau oleh semua peserta didik. Jika seorang guru ataupun peserta didik tidak memiliki sarana dan prasarana berupa komputer ataupun smartphone dan juga kuota internet, maka pembelajaran daring ini akan sulit dilakukan. Karena pembelajaran daring ini tidak lepas dari komputer ataupun smartphone dan juga kuota internet. Selanjutnya yaitu hal yang dilakukan oleh guru sekolah dasar dalam mengatasi problematika tersebut. Untuk mengatasi problematika yang dihadapi guru selama pembelajaran daring, guru melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu, dalam hal keterbatasan penguasaan IT, guru dapat menggunakan teknologi yang pengoperasiannya lebih sederhana, seperti aplikasi WhatsApp. Namun, sedikit demi sedikit, guru harus meningkatkan kompetensi IT-nya, antara lain dengan mengikuti workshop terkait, bertanya kepada guru-guru lain yang mempunyai kemampuan lebih di bidang IT, serta dengan banyak mengikuti tutorial di YouTube yang banyak menyajikan pengenalan aplikasi pembelajaran dan langkah-langkah penggunaannya, serta bagaimana memproduksi video pembelajaran. Serta guru hendaknya menyiapkan materi pembelajaran semenarik mungkin, seperti penyajian materi dalam slide PowerPoint disertai video pembelajaran agar materi lebih hidup dan dirasakan oleh peserta didik. Yang kedua, untuk pengontrolan terhadap peserta didik yang kurang peduli mengikuti pembelajaran daring dapat diatasi dengan proaktif menghubungi via telepon atau video call peserta didik dan orang tuanya secara personal. Apabila tidak memungkinkan untuk melakukan home visit, solusi lain yaitu guru mata pelajaran bersama guru BK berusaha mencari tahu apakah kendalanya dengan menghubungi orang tuanya. Bila kendala memang anaknya malas, maka guru BK akan meminta pada orang tuanya agar dapat mendampingi pelaksanaan belajar di rumah anaknya tersebut. Yang ketiga, bagi siswa yang tidak mempunyai smartphone, guru bersama pihak sekolah dapat memberikan akses fasilitas, misalnya dengan memberikan atau meminjamkan smartphone atau media lain dari sekolah. Yang keempat yaitu bagi siswa yang terkendala dengan pulsa, kuota data yang mahal, guru bersama pihak sekolah dapat memfasilitasinya dengan skema pemberian pulsa dari dana subsidi tertentu, atau dapat dengan mengajukan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan dana kepada siswa. Yang terakhir yaitu untuk ketidaksiapan guru dan orang tua diperlukan yaitu koordinasi antara orang tua dan guru, guna bertukar informasi demi meningkatkan hasil pembelajaran daring. Kesimpulan, pembelajaran daring yang saat ini dilaksanakan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam pelaksanaannya, tentu terdapat berbagai problematika yang dihadapi oleh guru ketika pembelajaran daring ini, yaitu kemampuan guru yang terbatas dalam menggunakan teknologi pada pembelajaran daring, keterbatasan kontrol guru dalam proses pembelajaran daring, faktor ekonomi, layanan jaringan internet yang tidak stabil, dan juga harga kuota yang sangat mahal, serta ketidaksiapan guru maupun orang tua yang ditinjau dari segi waktu, media pembelajaran, komunikasi, maupun biaya. Untuk mengatasi problematika tersebut, menggunakan teknologi yang pengoperasiannya lebih sederhana, proaktif menghubungi via telepon atau video call peserta didik dan orang tuanya secara personal, memberikan akses fasilitas, pemberian pulsa dari dana subsidi, serta melakukan koordinasi antara guru dan orang tua dalam membimbing proses belajar mengajar siswa.
Berdasarkan hasil studi literatur ini, saran yang dapat diberikan adalah hasil tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi guru, orang tua, dan siswa dalam melakukan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Guru harus mencari solusi berpikir kreatif dan inovatif agar proses pembelajaran di sekolah dapat terus berjalan serta tidak terkesan monoton meski tidak bertemu. Terima kasih, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.